Galatia 6 ayat yang 9 dan 10, kita membaca bagian firman Tuhan ini dengan bersuara, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, sama-sama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saya akan duduk kembali. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dalam membaca bagian firman Tuhan ini. Saya ingin kita mengulangi beberapa firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Minggu pertama, karena sudah akhir bulan, minggu pertama kita sudah belajar tentang taat Kristen, bagaimana kekristenan yang taat. Yang kedua, kekristenan yang sejati. Dan minggu lalu, kekristenan yang bercahaya. Nah, sekarang adalah bagaimana Kristen itu dan dia harus berbuat baik. Karena tema yang sudah kita ambil ini sebenarnya dalam jadwal kita itu tentang bagaimana keluarga dan juga bagaimana kita yang harus berbuat, lakukan sesuatu, tapi karena kondisi pandemi yang ada dan untuk memotivasi kita lebih lagi, dan ada beberapa hal yang kita harus buat, yaitu tentang berbuat baik. Berbuat baik. Nah, ini adalah suatu kata-kata yang, kalimat yang sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan dewasa ini. Saya garis bawahi di sini katakan berbuat. Kata berbuat itu artinya ada satu tindakan. Ada satu wujud nyata yang dikerjakan. Ya, kami diskusi pada hari Jumat kemarin tentang kasih. Tidak hanya cukup kita katakan aku mengasihi, aku hidup dalam kasih, kalau tidak ada wujud daripada kasih tersebut. Demikian juga dengan berbuat, artinya berbuat artinya ada wujud yang dilakukan, kebaikan. Apa itu? Banyak hal. Saya mengambil satu gambaran ini yang orang sedang memberi sedekah, ya, begitu. Mungkin ada banyak hal, wujud-wujud yang kita sudah lakukan. Melalui perhatian kita, melalui doa-doa kita, dan juga melalui banyak hal yang bisa kita kerjakan. Hakikat berbuat baik ini semata-mata pada perbuatan baik. Bukan pada nilainya, tetapi hati dan juga tujuan dalam berbuat baik dan memberi sesuatu. Karena kalau kita melihat ada orang memberi, ada motivasi tujuannya. Kalau kayak orang demo, kok senang sekali demo, ya kan ada motivasinya supaya dapat sesuatu gitu, tapi bukan murni. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa hakikat berbuat baik itu bukan semata-mata pada perbuatan baik itu, tetapi bagaimana dengan motivasi dan tujuan dan hati yang memberi. Kalau orang memberi sesuatu bagi kita dengan mungkin mukanya yang tidak terlalu bersahabat, kita mungkin perasaan kita menerima juga tidak terlalu baik gitu ya. Anak kami kalau dia minta sesuatu, kalau kita kasih dengan senyum, terima kasih. Kalau kita kasih dengan satu hal yang tidak, mungkin sikap dia bisa melihat satu dari raut wajah kita, dia akan ada apa sih? Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan masalah perbuatan baik itu yang dibutuhkan saat ini, tetapi bagaimana dengan hati dan tujuannya.
perbuatan baik dilakukan oleh orang Kristen akan memiliki dampak positif yang sangat luar biasa. Karena memang kita adalah hidup dalam kasih, dan seharusnya itu harus kita buktikan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Karena ya, kekristenan identik dengan berbuat baik. Tidak sedikit orang yang tidak tertarik, tidak mau, tidak suka dengan kekristenan. Bukan masalah doktrin kita, bukan masalah iman kita, tetapi bagaimana dengan orangnya. Ya, slide berikut ini ada seorang kakek di sini ya, mungkin saudara kenal ya. Ya, kalau kita pernah kenal Mahatma Gandhi, dia ini adalah tokoh India yang juga sangat terkenal dan sangat berpengaruh, dan dia menyuarakan tentang kedamaian bagi orang India. Mereka dalam satu tekanan, dan juga dalam berbagai hal yang dia lakukan, dia banyak mengutip, di situ dikatakan khotbah di bukit. Ya, banyak dia mengutip tentang khotbah di bukit. Ada seorang penginjil namanya Eli Stanley John, dia tertarik untuk menanyakan si Mahatma Gandhi ini. Kok dalam setiap pembicaraannya, dalam setiap perkataan yang dilakukan ini, dikatakan bahwa dia bertemu dengan Mahatma Gandhi dan bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya sangat keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Tapi apa kata Mahatma Gandhi? Dia katakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, apa yang disampaikan oleh Kristus yang juga dihidupi, dan kita menghidupinya, itu akan sangat berpengaruh. Bahkan Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kalau itu yang dikerjakan, pasti orang India mayoritas menganut agama Kristen. Tetapi karena yang mereka lihat adalah kehidupan kekristenan tidak diwujudkan dengan berbuat baik, akhirnya itu yang membuat mereka tidak tertarik. Mungkin juga misi yang dibawa ke Indonesia, dia berbarengan dengan orang Belanda. Akhirnya dia bilang agama penjajah. Artinya orang tidak tertarik akan hal itu karena kehidupan kekristenan itu tidak dipancarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang suka atau tidak, dunia ingin dan mau melihat bukti daripada kehidupan kekristenan dan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah ajaran-ajaran yang dilakukan dan disampaikan, dan apabila kita menghidupinya dalam hidup kita, tentu Tuhan dipermuliakan. Mengapa kita harus berbuat baik? Yang menjadi alasan kita harus berbuat baik adalah yang pertama, ya di sini dikatakan bahwa kita baca ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalimat yang saya garis bawahi di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan ini adalah suatu kalimat perintah Allah. Apa kalimat perintahnya di sini? Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu di sini artinya jangan bosan-bosan.
Dan kita harus terus melakukannya dan terus melakukan dalam kehidupan kita. Perintah ini bukan hanya ditujukan kepada orang Galatia. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka jemaat di Galatia, tetapi ini perintah ini adalah perintah Allah yang disampaikan kepada seluruh pengikut-pengikutnya dan anak-anak Tuhan. Karena kekristenan identik dengan perbuatan baik, karena itu adalah satu perintah. Dan perintah ini sifatnya adalah imperatif. Artinya di sini dikatakan bahwa perintah yang harus dikerjakan, bukan alternatif. Kalau alternatif bisa ya dan bisa tidak, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang harus bisa kita kerjakan. Tetapi ini adalah satu kalimat imperatif yang harus kita kerjakan. Dan juga perintah ini dibuat supaya kita sebagai orang Kristen itu dikatakan tidak jemu-jemu. Artinya sangat mendukung bagi kita gagasan ini untuk kita terus dan terus berbuat baik. Perintah Allah untuk kita berbuat baik ini supaya kita sebagai orang Kristen tidak main hitung-hitungan katanya. Ataupun kita jemu-jemu untuk melakukannya. Berbuat baik bukanlah masalah suka atau tidak. Senang atau tidak. Tetapi yang ditegaskan di sini adalah bagaimana kita taat melakukan perintah Tuhan. Ketaatan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah supaya kita berbuat baik. Harus kita kerjakan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan juga masalah faktor perasaan. Kalau kita senang, kita lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kepada kita bahwa hal ini adalah suatu bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus kita kerjakan. Untuk berbuat baik, karena ini perintah. Kalau kita tidak melakukan perintah, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Bukan masalah alternatif, tapi kita mengerjakannya dengan pertolongan Tuhan. Kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita untuk berbuatnya. Khotbah diskusi kami yang dipimpin oleh Ibu Tri, Allah adalah kasih. Karena kita sudah memiliki kasih, seharusnya kita harus memancarkan kasih tersebut. Dan juga intinya dalam bagian firman Tuhan ini perintah Allah. Karena Allah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu dan seharusnya kita berbuat baik. Kapan Tuhan itu berbuat baik kepada manusia? Itu saat manusia berbuat dosa. Dalam kehidupan kita juga demikian, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin itu tidak gampang, tidak susah. Dia memberi karena kita memberi karena kita sudah diberi. Tetapi saat kita memperhatikan berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin seteru kita, itulah yang menjadi ajaran firman Tuhan. Yaitu perintah untuk kita berbuat baik. Dan yang berikut, mengapa kita harus berbuat baik? Yang menjadi alasan kita untuk harus berbuat baik adalah pada ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca bagian firman Tuhan sekali lagi. Kita baca ayat yang 9 aja. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya garis bawahi kalimat di sini adalah kita akan menuai. Artinya prinsip di sini, setiap orang yang menabur, dia pasti menuai. Setiap kita berbuat baik dimanapun kita berada, tentu perbuatan baik itu kita akan terima dan pasti kita terima. Dan kalau terjadi penolakan-penolakan tersebut, ya berkacalah dengan diri sendiri, ada apa.
apakah memang karena salib yang harus kita pikul, ataukah karena kita yang tidak bersahabat dengan, ya katanya dengan lingkungan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tempat pekerjaan pun, dimanapun kita berada. Dan saat-saat ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita, dikatakan kita akan menuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang pasti akan kita tuai. Dikatakan di sini, apabila sudah datang waktunya. Artinya, sudah datang waktunya kita menuai pasti. Saya mengibaratkannya seperti orang yang sedang menanam padi. Dia menanam padi dan tepat pada waktunya 3 atau 4 bulan ya, umur padi berapa bulan ya? 4 ya, 3 bulan atau 4 bulan, dia akan menuai. Apa yang dituai? Tentu padi. Ada juga umur padi yang setengah tahun, ya berbeda-beda tergantung dengan jenisnya dan pupuk yang digunakan. Nah, di sini dikatakan setiap orang yang menanam padi, kemudian dia akan menuai padi. Dalam waktu yang tidak begitu lama. Nah, apabila dia menanam durian, kapan dia akan memetiknya? Agak lama ya, tetapi ya namanya durian pasti enak lah ya. Kenapa dia enak? Saya berpikir ya, kenapa durian lebih enak daripada beras? Ya kalau durian setahun sekali kalau bisa ya. Kalau mungkin kalau nasi kan di setiap hari, kalau durian juga setiap hari. Enaknya ya. Berbicara durian ya. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita pasti menuai daripada apa yang kita perbuat. Tergantung tadi, apakah dia durian, apakah dia padi, apakah dia jagung, yang jelas pasti menuai. Jangan kayak kalau orang mau menanam sesuatu, udah tanam aja. Tumbuh sendiri, nanti umpamanya dia nanam padi. Dia menanam padinya 3 bulan kemudian baru datang saya mau panen padi. Nah, tidak dilihat. Waktu dia lihat apa yang ada di sana. Nah, kemungkinan lalang dan rumput ya. Karena tidak dirawat dan tidak dipelihara. Harus dipelihara supaya imannya tetap kuat dan bertumbuh dengan cara bagaimana? Membaca Alkitab. Saya tertarik dengan kalender saya ini ya. Siapa yang masih pegang kalender ini? Atau sudah kececer di mana ya? Wah, puji Tuhan. Masih ada, sudah hilang ya. Berarti kalau saudara mengikuti ini berarti sudah selesai bulan Oktober ini 1 kali baca Alkitab. Wah, luar biasa. Seharusnya BPJ kasih ini nih, hadiah ini. Mulai lagi ya. Kalau ada yang bolong-bolong, luruskan diikuti lagi supaya kata Ibu Mamanya Grace tadi bahwa kalau lewat 1 hari katanya ada yang kosong, ada yang tidak tidak terisi. Bagaikan perut kalau tidak makan sehari itu, aduh laparnya kapan kalau sudah diisi jadi tenang gitu ya, ada kekuatan. Demikian juga ini. Kalau kita tidak membaca berarti kita lapar, aduh pengennya marah-marah terus ya. Kalau pengen marah artinya belum baca. Artinya kalau lapar terus berarti belum makan. Ya itu ya, kalau mau adem-adem di rumah, segar-segar di rumah ya baca Alkitab. Ya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini katakan kita tidak menjadi lemah dan kita terus semangat dalam kondisi yang ada. Badai, orang katakan pasti berlalu. Itu akan menolong kita untuk lebih setia dalam mengiringi Tuhan. Untuk mengupayakan secara terus-menerus ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan perlu. Di sini dikatakan tahu bahwa kita itu pasti menuai. Ingatkan dalam hati kita, satu saat saya pasti menuai. Oleh karena itu kalau kita yakin bahwa kita menuai,
kita akan pelihara apa yang kita sedang kerjakan. Apa yang sedang kita usahakan. Jangan hanya sekedar. Kalau kita pergi ke kebun, sekedar lewat, oh padinya bagus, oh bagus, tapi tidak dibersihkan. Kata Tukul, jangan bermimpi. Tapi kalau kita datang merawat, menyiram, dan juga kita sungguh-sungguh memberi hati kita, memberi diri kita, tentu kita akan menikmati hasil yang sangat luar biasa. Kita akan panen luar biasa. Alkitab mengatakan kita akan pulang dengan membawa berkasnya dengan bersorak-sorak. Kenapa? Ada perjuangan, ada usaha dan ada perjuangan. Dan juga dikatakan kita memberi itu terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saya coba melihat beberapa tafsiran tentang hal ini. Kalau dikatakan memberi kepada seorang saudara-saudara seiman, artinya kemungkinan kita egois gitu ya. Tapi waktu saya melihat lebih dalam lagi secara hurufiah ini adalah saudara seiman ini artinya bisa juga keluarga di mana kita berada. Artinya kalau kita di rumah ada keluarga kita di situ. Di gereja ada keluarga kita di situ. Di tempat pekerjaan ada keluarga kita di situ. Berarti di mana kita berada? Berarti kita sebagai saudara-saudara kita. Nah, yang menjadi sangat menarik di sini adalah mengapa dikatakan saudara seiman, orang-orang yang dekat dengan kita. Kembali saya katakan kita sangat memperhatikan orang yang jauh di sana gitu ya. Saya ulang-ulang ini karena ini adalah suatu kebiasaan kita tentang handphone tadi ya. Yang jauh sana kita lebih perhatikan, tapi yang dekat kita abaikan. Nah, di sini dikatakan saudara seiman, kita abaikan, yang lain kita perhatikan. Oleh karena itu dikatakan harus lebih terutama adalah saudara-saudara seiman. Artinya dalam keluarga kita, keluarga di mana kita bertumbuh, di dalam rumah kita masing-masing, di gereja, RT, RW kita, dan di lingkungan pekerjaan kita. Karena mereka adalah keluarga kita. Kalau saya bukan keluarga Filipi Cengkareng, tidak mungkin ketemu orang Cilacap sama orang Solo ya. Halo, kita tegur, orang kata siapa lo gitu kan. Saya seperti kenal orangnya. Saya tegur dia, dilihat saya. Oh iya, dilihat saya. Oh iya. Siapa ya? Oh bingung juga siapa ini. Mungkin dibilang, Pak ini sok kenal kali ya gitu kan. Karena apa ya? Karena tidak kenal. Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Tetapi kita ada di dalam keluarga Tuhan dan kita ada di Jemaat Filipi Cengkareng. Dan kita punya tanggung jawab untuk saling menguatkan. Ada yang ulang tahun, selamat berulang tahun ya. Terima kasih. Ada yang sakit, kita dukung dalam doa. Ya kalau tidak pandemi mungkin kita sudah kumpul sama-sama. Apalagi yang ulang tahun ya, makan sama-sama di sana. Tapi ya kayaknya ada dibawa di sini ya. Karena tidak boleh ke rumah lagi kena kondisi. Tapi satu saat badai pasti berlalu katanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang menarik bagi kita sebagai anak Tuhan. Bahwa kita harus melakukan itu terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita seiman. Boleh kita menafsirkannya dalam satu kalimat yang bisa kita pahami, tapi secara hurufiah di sini adalah bagaimana keluarga kita, bagaimana dengan jemaat kita, lingkungan dimanapun kita berada, dan itu harus kita perhatikan. Jangan dulu lihat yang jauh-jauh dulu, lihat dulu yang di depan mata. Kan kasih itu katanya, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan tidak dikasihi. Sakit ya kalau begitu ya itu ya. Ada istri, ada anak-anak di situ, wah orang lain yang dikasihi, wah bagaimana, katanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik bagi kita bahwa pasti menuai. Kalau sudah pasti menuai dan usahakan, jangan di sini dikatakan jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai kita membiarkannya begitu saja, tapi kita harus merawatnya dengan baik. Karena datang waktunya kita akan menuai dengan luar biasa.
Nah, kalau dikatakan sini katakan akan datang waktunya, menjelaskan kepada kita juga bahwa waktu bagi kita itu sangat terbatas. Saya garis bawahi bahwa waktu bagi kita sangat terbatas. Oleh karena itu pergunakanlah dengan yang baik. Yang terakhir, mengapa kita harus berbuat baik? Kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya garis bawahi kalimat ini. Selama masih ada kesempatan bagi kita, kita harus mengerjakannya. Saya mengambil gambar ini. Di sini dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan juga dikatakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Menarik. Ini adalah kerinduan, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa ini adalah kesempatan, peluang yang baik bagi kita untuk menyatakan kasih Allah itu kepada dunia. Saat ini semua orang merindukan perbuatan baik tersebut. Karena kondisi dan situasi membuat orang haus akan perhatian. Haus akan banyak hal. Dan disinilah peluang bagi kita sebagai anak Tuhan untuk menyatakan kebaikan Kristus itu dalam hidup kita. Kita sedang haus, orang menyatakan kebaikan bagi kita tentu kita senang. Artinya saya mau sampaikan bahwa tergantung dengan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita melakukan perbuatan baik seperti Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kekristenan bagus, ajaran Tuhan bagus. Tetapi bagaimana dengan pengikutnya? Kalau kita memang menyatakan kasih Kristus itu kepada orang, tentu orang akan haus akan hal tersebut. Siapa kita? Pembawa damai dan pembawa sukacita dan berkat. Sehingga kita dapat hadir di sana dan melakukan kebaikan-kebaikan itu sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Peribahasa mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belangnya. Manusia mati meninggalkan namanya. Ya, nama apa yang kita tinggalkan? Ya, ini tergantung dengan perbuatan kita. Nama yang tercoret itu adalah tergantung dengan perbuatan kita. Wah, seandainya dia ada, dia akan lakukan ini. Dia orang baik, dia sangat baik. Tapi sebaliknya, wah kalau dia ada pasti rusuh. Meninggalkan nama, ini adalah hal menarik dalam kehidupan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mau atau tidak, gelar itu akan diberikan kepada kita. Ya, seorang perempuan yang senang menjahit. Siapa namanya? Dalam Alkitab ya. Ya, puji Tuhan ada yang senang jahit di sini. Oke, luar biasa ya. Siapa namanya? Yang menjahit kain ungu? Tabita. Pada waktu dia sedang mati baru orang datang untuk membawa. Ini adalah selama hidup dia memberikan kain, baju yang dijahitkan kepada dan diberikan kepada orang-orang yang sedang miskin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kerinduan bagi kita bahwa kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita mati, kita meninggalkan nama. Nah, ini adalah dikatakan peluang bagi kita untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan baik. Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, oleh karena itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh,
memberi diri dengan sungguh-sungguh, kalau apa yang ada pada kita kita berikan, tentu itu akan bermanfaat. Karena kembali saya tegaskan bahwa kita pasti menuai tepat pada waktunya. Juga dalam Galatia mengatakan bahwa, Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu berbuatlah baik, pasti kita menuai kebaikan. Kalau ada hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, bercerminlah. Mungkin kita sudah menabur angin, sehingga kita menuai puting beliung. Tidak mungkin kita menabur kebaikan, lalu kucuk-kucuk orang datang, lalu marahin kita. Ada masalah apa? Pasalnya apa? Tidak ada kan? Tetapi kalau kita berbuat baik, kebaikan tetaplah baik. Oleh karena itu, dalam hidup kita, kita harus melakukan kebaikan. Selain daripada itu, karena kita pasti akan menuai kebaikan tersebut. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Sebagai kesimpulan kita, alasan mengapa kita harus berbuat baik, karena ini merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Harus berbuat baik. Karena kita sudah menerima kebaikan yang daripada Allah, dan seharusnya kita juga berbuat baik karena ini perintah bagi kita. Yang kedua adalah karena pada akhirnya nanti kita pasti menuai apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita pasti menuai. Nah, sekarang nanti saya akan menuai apa? Tergantung dengan apa yang kita tanam saat ini. Dan juga dikatakan karena hidup ini adalah kesempatan. Karena kita masih diberikan kesempatan, perbuatlah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya nama kita dikenang oleh orang. Kemanapun kita pergi, mungkin kita pindah, mungkin kita ke pangkuan Bapa di surga, nama kita tetap dikenang oleh orang. Kita orangnya yang baik. Mari kita berdoa.